Halo sahabat kisah Cinal. Siapa nih yang udah kangen sama cerita gokil tapi penuh makna dari Abu Nawas? Kali ini kita punya kisah seru banget tentang ramuan ajaib yang bikin Baginda Sultan penasaran, tapi justru malah bikin ketawa ngakak. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang ramuan ajaib yang bisa bikin orang jadi sakti, sehat, atau bahkan awet muda? Nah, gimana kalau ramuan itu justru malah bikin repot Sultan sendiri? Penasaran kan gimana kelanjutannya? Di kota Baghdad yang megah, hiduplah Baginda Sultan, seorang raja Arab Parubaya dengan janggut lebat dan wajah berwibawa. Ia terkenal pintar, bijaksana, dan tegas. Tapi seperti biasa, ada satu orang yang sering bikin Sultan kewalahan, yaitu Abu Nawas. Seorang pria Arab 30 tahunan, berwajah cerdas sekaligus lucu, dengan otak encer yang selalu punya ide kocak di luar dugaan. Suatu hari, Sultan merasa tubuhnya cepat lelah. Ia ingin mencari cara agar selalu sehat, bugar, dan awet muda. Maka Sultan memanggil tabib kerajaan meminta ramuan paling mujarab. Tabib pun menyerahkan botol ramuan berwarna hijau keemasan. Sultan menapot ramuan itu sambil berkata, "Jika ini benar-benar mujarab, aku akan jadi penguasa paling kuat dan sehat di dunia." Namun Sultan masih ragu. Ia butuh seseorang yang bisa memastikan ramuan ini aman. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan wajah serius, Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku punya ramuan ajaib. Katanya bisa bikin orang sehat dan kuat luar biasa. Tapi aku tidak ingin jadi kelinci percobaan. Kau yang minum dulu ramuan ini." Abu Nawas langsung melongo. Dalam hati dia berkata, "Aduh, lagi-lagi Sultan ngajak main-main nyawa. Kalau ramuan ini berbahaya, gimana? Aku harus cari akal biar selamat." Abu Nawas lalu pura-pura senyum dan berkata, "Baik Baginda, tapi ramuan ajaib tidak bisa diminum sembarangan loh. Ada syaratnya." Sultan penasaran, syarat apa itu? Abu Nawas menjelaskan dengan penuh percaya diri. "Ramuan ini akan bekerja jika diminum oleh orang terpenting di Baghdad. Kalau orang biasa yang minum, efeknya justru berbalik jadi racun." Sultan langsung kaget. "Jadi kalau kau yang minum bisa berbahaya?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Benar sekali Baginda. Justru karena Baginda adalah raja yang paling mulia, hanya Baginda lah yang bisa minum ramuan ini dengan selamat." Sultan mengelus-elus jenggotnya sambil mikir. Lalu tertawa kecil. Wah, masuk akal juga. Akhirnya Sultan sendiri yang minum ramuan itu. Sesaat setelah menenggak, ia merasa tubuhnya hangat dan segar. "Wah, luar biasa. Aku merasa lebih muda 10 tahun, seru Sultan sambil meloncat secil seperti anak muda. Abu Nawas hanya nyengir di pojok. Dalam hati ia bersyukur idenya berhasil menyelamatkan dirinya. Namun Sultan tidak berhenti di situ. Ia malah jadi ketagihan dan meminta Abu Nawas untuk membuat ramuan ajaib baru. "Abu Nawas, buatkan aku ramuan lain. Kali ini ramuan yang bisa bikin aku tidak pernah marah." Abu Nawas geleng-geleng kepala. "Waduh Baginda, ramuan itu lebih sulit. Soalnya satu-satunya bahan untuk membuat ramuan anti marah adalah kesabaran." Sultan langsung terdiam, lalu meledak tertawa. "Hahaha, kau memang selalu bisa membolak-balikan pikiranku, Abu Nawas." Sejak hari itu, Sultan sadar bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ramuan ajaib. Kadang yang dibutuhkan hanyalah pikiran yang sehat, hati yang tenang, dan teman cerdik seperti Abu Nawas. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjangnya bermanfaat, dan hati yang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Suatu hari, di Baghdad yang ramai, Sultan mendengar gosip dari para pejabat istana. Mereka iri pada Abu Nawas karena selalu dipuji Sultan.
Dengan wajah licik, mereka berkata, "Baginda, Abu Nawas itu hanya mencari-cari akal untuk menipu Baginda. Dia tidak sepintar yang Baginda kira." Sultan mulai ragu. Untuk menguji Abu Nawas, Sultan pun membuat rencana. Ia memerintahkan pasukannya untuk membawa Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, mulai hari ini kau akan diuji. Kalau kau gagal, hukuman berat menantimu." Mendengar itu, Abu Nawas langsung panik. Dia tahu ini bukan ujian biasa. Kalau salah sedikit, bisa-bisa nyawanya melayang. Maka dengan kepintarannya, Abu Nawas membuat strategi konyol. Ia pura-pura gila. Beberapa hari kemudian, masyarakat Baghdad melihat Abu Nawas berjalan di jalanan kota dengan rambut berantakan, baju compang-camping, kadang bicara sendiri, kadang tertawa-tawa tanpa alasan. Anak-anak mengejek, orang dewasa menggelengkan kepala. "Kasihan, Abu Nawas sudah gila," kata mereka. Berita itu sampai ke telinga Sultan. Ia pun penasaran. "Bawa Abu Nawas ke istana sekarang juga." Ketika Abu Nawas dibawa, ia benar-benar berperilaku aneh. Ia jongkok di lantai, memegang kaki Sultan sambil berkata, Wahai pohon kurma yang bisa bicara, tolong jangan jatuhkan kurmamu berkepalaku." Sultan melongok. Para menteri tertawa. "Lihat Baginda, Abu Nawas benar-benar sudah gila. Tidak layak lagi diberi kepercayaan." Namun, Sultan belum puas. Ia mencoba menguji. "Abu Nawas, jika kau gila, coba jawab pertanyaan ini. Berapa jumlah bintang di langit?" "Pertanyaan mudah." "Jumlahnya sama dengan bulu kambing yang ada di Baghdad. Kalau Baginda tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Sultan hampir tersedak menahan tawa. Astaga, gila tapi jawabannya masuk akal juga. Hari demi hari, Abu Nawas terus berakting. Kadang ia berguling di laman tanah, kadang bicara dengan tembok, kadang pura-pura main catur sendirian. Semua orang yakin dia benar-benar gila. Sampai suatu hari, Sultan diam-diam mengamati. Saat semua orang pergi, Abu Nawas terlihat duduk tenang membaca kitab. Matanya fokus, wajahnya serius. Jelas sekali ia tidak gila sama sekali. Sultan tersenyum. Ternyata kau hanya berpura-pura. Kau memang pintar sekali, Abu Nawas. Dengan berpura-pura gila, kau berhasil lolos dari semua jebakan orang-orang iri. Abu Nawas menanyanya nyingir sambil berkata, "Baginda, kadang untuk selamat dari masalah kita harus sedikit gila." Sultan akhirnya tertawa bahak-bahak. Bahkan para menteri iri pun terdiam tak bisa berkata apa-apa. Terkadang ketika dunia menekan kita, solusi terbaik bukan dengan melawan secara frontal, tapi dengan cerdik mencari jalan keluar. Kepintaran bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal strategi. Semoga kita selalu diberi kecerdikan seperti Abu Nawas untuk menghadapi masalah hidup dan dijauhkan dari orang-orang yang iri hati. Terima kasih sudah nonton cerita gokil Abu Nawas kali ini di Kisah Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan berikan cerita ini biar makin banyak yang belajar dari kecerikan Abu Nawas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.